Ya, sayembaranya kan diumumkan untuk warga yang menemukan. Oke Pak Dadang, selamat 250 jutanya. Nah, semoga bener ya. Tapi Pak Dadang mah baik banget ya teman-teman ya. Ya sudah 800 orang yang nyumbang. Dan berapa saldonya dia Pak? Saldonya udah berapa? 667. Berapa? 677 juta. Sudah mencapai 670 juta. Kita kawal kasusnya, jangan nyampe lepas nih kasus. Betul. Ya, kalau perlu mah hukum metong. Cabutin atu-atu tuh bulu hidungnya, kukunya atau apa gitu kan, biar dia ngerasain dulu rasa sakit yang dirasakan oleh korban. Soalnya bukan apa-apa, masih mulus banget itu wajahnya. Fisiknya sudah tidak seperti sedia kala. Itu menurut saya pilihan pertama adalah hukuman mati. Menghilangkan masa depan seorang anak manusia, perempuan yang masih muda. Jadi kalau aku tuh kayak banyak cairan gitu. Terus aku tuh diantar ke sini sama yang punya kosan. Nah jadi ya dia tuh setidaknya orang tua harus lihat mayat aku kayak gimana gitu kan. Siapa lah rahir tadi rahim awewe babo. Ayeuna mana meuni asa kungeuna awewe. Tanggung jawab siapa babo. Polda Jabar itu gimana? Jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut, hukuman maksimal bagi Taufik Hidayat bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, juga sebagai peringatan yang keras sekaligus efek jera yang nyata bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan keji serupa. Baik. Iya, ngiyakinin gitu. Oh, dia datang ke Bentar. Nikah 2 minggu ditinggal, ya kan? Dipulangin gitu. Hamilnya kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat warung politik, sobat-sobat warpol dimanapun kalian berada. Sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya ya, amin. Seperti biasa teman-teman, balik lagi sama saya Mamang Bim Bum. Bim Bum itu nama panggilan yang diucapkan oleh seseorang ya, seorang anak kecil. Bang Bim Bum, Bim Bum, Bim Bum, karena nama saya Bima sebenarnya. Cuman dipanggilnya Bim Bum, lucu jadi saya pakai itu aja ya. Seperti biasa teman-teman, kita akan mereaction apa yang lagi hangat di media sosial, terutama di Jawa Barat. Masih seputar si ini, Taufik Hidayat. Orang yang gila banget si psikopat itu teman-teman ya. Ternyata di sini banyak sekali komentar-komentar netizen, bahkan komentar-komentar dari orang-orang terkenal di Indonesia yang gencar banget untuk menyuarakan keadilan bagi si korban ya. Yuk biar nggak lama kita langsung mulai ke video pertamanya aja. Let's go. Sayembaranya kan diumumkan untuk warga yang menemukan. Polisi yang menemukan nanti kita bicarakan. Nah, memenuhi ya kan, takut ada unsur yang melanggar karena ini aparat ya. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Kapolda. Uangnya dari mana sih Pak? Hah? 250 juta. Masa gubernur nggak punya uang 250 juta? Adalah saya punya uang, punya penghasilan tiap bulan. Saya mengucapkan terima kasih sejak malam saya sudah menyampaikan ke Pak Kapolda. Sumpah kocak kameranya. Emang dari mana Pak duit 250 juta? Gubernur punya duit. Aneh wartawannya nih. Berterima kasih ya bahwa cepat sekali Taufik Hidayat bisa ditangkap. Hukuman apa ya Bapak ingin buat? Ya hukuman, ya gimana? Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Ya kan kesana tuh sangat Enggak, kalau setimpal dengan perbuatannya berat loh Pak. Iya. Berat, setimpal dengan perbuatannya. Kita serahin ke hakim nanti memutuskan dengan perbuatan yang dilakukan. Gitu. Harus hukuman yang paling berat dari pasal yang ada. Hukuman yang terberat. Nah ternyata teman-teman ada berita yang mengatakan bahwasanya mantan bosnya si Taufik Hidayat ini, dia orang pertama yang menyerukan keberadaan si Taufik Hidayat. Ini orangnya nih. Nanti ada videonya teman-teman. Ini Pak Dadang, ceritakan proses penangkapan Taufik Hidayat nih ya. Simak baik-baik ceritanya nih ya. Nih, lihat videonya nih. Awalnya, jadi si Opik itu
beberapa hari yang lalu nelpon saya. Jadi Pak gimana ini saya Pira bahkan se-Indonesia. Nah terus saya lihat oh iya Pira Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Saya bilang kan gitu. Ya Pak gimana ya minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga. Mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV, ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi, cuman masih bikin strategi mana caranya dia benar-benar menyerahkan diri karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, oke pada kayak gitu. Ya gimana gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Dan sini Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Pajalaya dulu. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi kadang ikut juga kan. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi tuh nelpon, kadang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya. Saya bilang itu, saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Ini pada... Oh, berarti orang ini teman-teman, masyarakat yang menyerahkan si psikopat ini ke pihak kepolisian ya. Karena berdasarkan sayembaranya Bapak Aing bilang kan yang berhak menerima uang 250 juta itu masyarakat. Nah kalau pihak kepolisian mah ngapain? Memang tugasnya begitu. Tapi kan apresiasi Bapak Aing terhadap Polda Jabar luar biasa. Nah sedangkan Bapak inilah orang yang pertama kali menghubungi pihak kepolisian dan berkoordinasi dengan mereka akan penyerahan dirinya si Taufik Hidayat. Gitu ya. Ada sayembara bahwa yang bisa menyerahkan Opik itu 250 juta itu gimana? Berapa dengar? Oh iya dengar, saya dari istri dengar. Jadi kalau memang itu benar ada statement kalau ada yang menyerahkan tersangka dikasih 250 juta, alhamdulillah nanti akan saya terima dan akan saya kasihkan ke korban. Jadi atau Pak KDM udahlah langsung aja kasihin ke korban gitu. Soalnya lebih membutuhkan gitu. Kasihan sekali. Itu sampai saya juga ngeri ngelihatnya gitu, dan semoga korban cepat sembuh gitu aja. Ikut prihatin. Oh sangat ikut prihatin. Saya lihatnya juga nggak tega terus. Ya mudah-mudahan statement Pak KDM sesuai, dan saya mohon ke Bapak supaya diserahkan langsung ke korban. Itu Mas. Siap. Ya. Ya Allah. Ya Allah, jika memang dia dapat uang, terus uangnya dikasihin ke korban, semoga Pak Dadang rezekinya nambah lancar, nambah deras ya Allah, nggak surut-surut, dikasih kemudahan atas hidupnya ya Allah. Amin. Tapi teman-teman, pret, nggak nyambung. Sumpah ada aja orang sirik ya. Ya sayembaranya kan diumumkan untuk warga yang menemukan. Oke Pak Dadang, selamat 250 jutanya. Nah, semoga bener ya. Tapi Pak Dadang mah baik banget ya teman-teman ya. Bakal dikasih ke ke korban. Maaf mama, saya gagal. Nah, ya polisi yang menemukan nanti kita bicarakan. Nah
memenuhi, ya kan takut ada unsur yang melanggar karena ini aparat ya. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Kapolda. Takutnya bisa jadi ini teman-teman, jadi gratifikasi, bisa juga jadi money laundry, bisa juga banyak aja opini-opini negatif yang akan menggiring suatu hal baik, suatu niat baik yang akan dilakukan oleh gubernur. Terutama karena jabatannya sebagai seorang gubernur, memberikan ibaratnya sebuah bentuk penghargaan, apalagi itu berupa uang, barang, dan apapun itu kepada sesama pejabat. Takutnya bisa menjadi apa coba, gratifikasi, jadi money laundry, banyak suap juga bisa. Karena kan akan ada orang yang akan terus menggiring opini, terutama bapak-bapak yang membenci Bapak Aing. Para pembenci Bapak Aing akan selalu mencari celah. Oh, dan contohnya udah banyak banget. BJB kemarin yang dibilang jual sapi, yang orangnya kemarin ditangkap dan diundang ke kantor polisi. Entah gimana kabarnya orang itu, lama nggak nongol. Dari mana sih Pak? 250 juta. Masa gubernur nggak punya uang 250 juta? Adalah saya punya uang. Adalah. Kocaknya begini teman-teman. Temikir eta wartawan. Emang nggak sopan nanya uangnya dari mana. Aduh, punya YouTube, kerjaan gubernur, punya sapi banyak, punya sawah banyak. Nanya wartawan duitnya dari mana? Kocak nanya begitu wartawan, sekelas wartawan pertanyaannya begitu. Ih. Kalau saya yang ditanya baru. Duit dari mana? Nggak ada. Nah, wajar kalau wartawan nanya gitu ke saya. Nanyanya begitu ke gubernur. Kocak. Nah, ternyata teman-teman, masalah open donasi, masalah orang-orang yang memberikan apa ya, kayak rezekinya, ternyata banyak banget. Dan satu hal yang saya nggak nyangka, yang memberi itu kebanyakan justru masyarakat-masyarakat seperti saya yang belum sukses. Ada yang 1.000, 2.000, 10.000, 5.000 yang tergolong kategorinya kecil teman-teman. Tapi itu banyak banget. Dan saya nggak nyangka orang-orang seperti kita, masyarakat-masyarakat biasa, justru mempunyai empati-empati yang tinggi. Dari mana saya bisa bilang itu? Nih. Ya. Salam mohon Paris, sumbangan masyarakat yang punya hati nurani terhadap korban yang disandra oleh pacarnya selama 3 tahun oleh si laki-laki brengsek. Sudah hampir 800 orang di buku tabungan Hotman. Dan yang paling membanggakan, yang menyumbang ini banyakan menyumbang, coba nih, ada 1.000 perak, 3.000 perak, ada banyak yang 10.000. Bayangkan rakyat kecil ya, berhati nurani. Ini mungkin ada yang tukang bakso, ada tukang ya macam-macam lah, ada pegawai. Ya sudah 800 orang yang nyumbang. Dan berapa saldonya dia Pak? Saldonya udah berapa? 667. Berapa? 677 juta. Sudah mencapai 670 juta, termasuk dari Konglo Tahir Bos bayar pada 500 juta. Terus ada klien saya yang lain yang nggak mau disebutkan namanya 100 juta. Yang lainnya adalah rakyat-rakyat yang kasih 5.000, kasih 10.000, tapi mereka adalah pahlawan yang berhati nurani. Ya, mereka siapkan waktu untuk menyetorkan uang ini. Para orang kaya lainnya kami masih menunggu. Ya, nanti saya pribadi yang akan menyerahkan uang ini ke si korban setelah dia keluar dari rumah sakit. Ya, tentu Anda jamin dong, ya, jamin dong kalau Hotman ya jamin nyampe. Ya, ini jadi sudah hampir 670 juta. Oke. Ya, bayangkan ada yang 1.000 perak, ada yang 50.000 perak. Itu memang secara finansial tidak ada artinya, tapi secara kemanusiaan itu benar-benar membanggakan. Ya. Mari kita bersatu dalam keadaan goncang semuanya, ya. Oke. Ini dia duitnya nih. Pegawai bank, DPR, saya pernah minta DPR agar nyumbang masing-masing DPR. Dari DPR cukup 1 juta ada 1 orang, ya. DPRD terutama DPRD Bandung. Nah, salam Hotman Paris.
ya, yang secara hukum akan memberikan perlindungan kepada korban penganiayaan di Bandung oleh pacarnya disekap 3 tahun. Nah teman-teman, ternyata Bang Hotman kan membuka open donasi ya teman-teman ya. Seperti biasa, netizen, jangan hanya absen orang aja bos, Anda sendiri berapa? Sebutin. Zimar, kalau dia nyebutin berapa yang dia sumbang, Anda nangis. Anda nambah iri nanti. Bang, suruh Taufik untuk memberikan matanya ke Yufi. Oh ya, setimpal ya jadinya ya. Si Taufik ini sudah menghilangkan penglihatannya Teh Yufi. Gantian bola matanya. Oh ya, bola mata kan bisa disumbangin ya, bisa didonorkan ya. Oh, tapi sayangnya hukuman kita nggak begitu. Nggak begitu hukuman kita di Indonesia tuh nggak begitu. Ya teman-teman ya. Nah, dari banyaknya komentar yang ada di sini, ini isinya 50-50. Ada yang ngedukung, ada yang ngehujat. Nah, karena banyak yang ngehujat, Bang Hotman bikin lagi satu video. Ini videonya. Halo kalangan-kalangan yang tidak sukses, yang nyinyir di akun saya yang mengatakan, kenapa Hotman suruh wong cilik yang menyumbang? Kenapa bukan orang kecil? Lu itu nggak punya otak, tahu nggak? Kenapa saya tulis agar wong cilik, rakyat kecil memberikan sumbangan atas kasus penyanderaan cewek di Bandung agar tergerak hatinya orang-orang kaya. Ngerti nggak sih lo? Lo sendiri nggak pernah nyumbang, nyinyir mulutmu. Makanya saya bilang, hampir tidak ada orang nyinyir itu sukses. Paling-paling UMR. Konglo-konglo itu nggak ada yang nyinyir. Ya? Jadi sengaja saya cantumkan kalimat agar wong cilik menyumbang 1 rupiah pun. Itu adalah sindiran agar orang-orang kaya nyumbang. Ngerti nggak sih lo? Heran kau nyinyir melulu, malu dong sama dirimu, ngaca. Ya, coba saya nggak minta sumbangan dari yang nyinyir, bayar dulu cicilan motormu. Istrimu bisa nggak kau kirim ke salon? Jangan nyinyir gitu dong. Kalau kau sumbang 5 perak, itu sindiran bagi orang-orang kaya agar mau nyumbang. Betul. Itu strategi otak. Itulah strategi otak gua, makanya gua kaya dan sukses. Asal dari kampung. Nggak kayak lu, sudah puluhan tahun merantau di Jakarta, tetap aja kampungan dan bokek. Ya? Awas ya, jangan nyindir lagi ya. Itu malah teknik baik untuk menggugah hati para orang kaya. Oke? God bless you. Semoga kau berubah, agar nasibmu berubah. Kasihan orang tuamu di kampung mengharapkan kau sukses. Jangan nanti pulang lebaran, tetap aja naik motor. Ya, kasihan deh lo ya. Serasa dimarahin online ya. Dimarahin iya, disindir iya. Saya emang nggak kesindir. Penonton saya juga nggak bakal kesindir. Orang penonton saya hebat-hebat. Sotoy, sok tahu. Kalau kata gua mah sok tahu. Perkara si Taufik Hidayat udah ketangkap, masih aja pada komen kayak begini tuh. Oh, ada hoax katanya, baru katanya, belum ada orangnya, belum diliatin orangnya, dan lain-lain tuh banyak komentar. Arisia, ampun ya, udah jelas-jelas sama ada gambar orangnya juga, masih mulus banget itu wajahnya. Makanya gue gedek banget itu, pengen gue tampol beneran wajahnya ya. Minimal gue patahin hidung-hidungnya kayak begitu ya kan. Udah ada Kapolda juga udah rilis, Gubernur Jawa Barat juga udah memvalidasi, masih aja lu pada kagak percaya. Heran deh, orangnya juga udah mengakui kalau dia itu Taufik Hidayat, sudah mengakui terkait masalah perlakuan dia kepada korban. Masih aja hoax, bukan itu orangnya. Terus siapa lu? Begitu apa gimana? Heran gua mama netizen ya kan. Orang mah kalau udah ketangkap, alhamdulillah bersyukur. Kita kawal kasusnya, jangan nyampe lepas nih kasus. Betul. Ya, kalau perlu mah hukum metong. Cabutin atu-atu tuh bulu hidungnya, kukunya atau apa gitu kan, biar dia ngerasain dulu rasa sakit yang dirasakan oleh korban. Soalnya bukan apa-apa, masih mulus banget itu wajahnya. Ya, udah stop, jangan dikit-dikit hoax, bukan itu pelakunya. Terus lu mau nyari siapa lagi pelakunya? Orang dia juga udah mengiyakan kok kalau orang tersebut adalah si Taufik Hidayat. Heran gue sama netizen yang kayak begitu, dikasih pemberitaan yang benar, yang valid, masih aja kagak percaya. Giliran dikasih berita hoax, lu pada cepet percayanya. Heran.
Ampun. Gua tahu lu emang belum pada move on dari sayembara 250 juta. Sama gua juga. Gua juga pengen tuh 250 juta. Lumayan kan bisa ngebangun rumah seperti istana. Begitu. Bisa buat ngebayarin utang. Udah, sekarang mah udah ya. Close. Udah tuh, udah ketangkep. Dari pihak Kapolda juga sudah rilis. Dari Gubernur Jawa Barat juga sudah divalidasi. Udah, sekarang kita kawal bareng-bareng kasusnya. Jangan kasih kendor. Manusia iblis berwujud manusia kayak begitu ya kan, si Taufik Hidayat tuh. Minimal itu hidung biar pada bengkok apa gimana dah gitu. Gue kesel soalnya masih mulus banget. Sekalinya ada yang ngegetok dari belakang tuh ketika dia dibawa tuh di akun Metro TV. Cuma digetok pakai tangan doang. Orang mah pakai palu, pakai apa, kayak getok begitu. Ya kan? Udah ya, kelar ya. Jangan dikit-dikit hoax ngegiring opini kalau itu bukan si Taufik Hidayat. Jangan. Orang udah semua udah jelas kok, dia udah ngaku. Semua udah lengkap. Gemes juga sama netizen yang kayak begitu. Udah, sekarang kita kawal bareng-bareng kasusnya. Ya biar dihukum metong tuh orang. Kesel gua. Udah Ada teman-teman ternyata videonya digetok kepalanya. Nih. Meletus balon hijau. Lagi-lagi meletus balon hijau. Tolong ya abang-abang penghuni rutan, kasih sambutan yang meriah. Kayaknya mah bakal biru-biru mukanya nih. Bakal banyak watermarknya, tanda begitu. Nggak boleh gitu, kasihan tahu. Semoga aja secepatnya di sisi Allah ya bang. Ini bener. Bener ini. Kasih lagi. Mulus ya. Mulus banget, Bang. Beraninya sama cewek, Bro. Gimana, Bang? Belum ada, Bang. Mulus ini enak, Bro. Berani sama cewek, Bro. Bang Nono, payah lu, Bro. Nunduk, Bro. Entar dulu, Bang. Kita paling naiknya, Panon. Opik. Opik. Panon naiknya, Opik. Opik si Dondong. Opik si Dongdang. Opik gagal. Mata ganti mata ya, Kang. Mata ganti mata. Gunting lagi, Ewa, Bu. Ewa baru kan kasep. Udah. Buka jalan. Bang buka jalan. Udah ditembak, Pak. Kita ganti mata ya, Kang. Baru anak kasepnya gitu aja. Bencong. Baru anak kasep anjing. Banci lu. Alhamdulillah tekeh sekali. Udah ditembak, Pak. Kita ganti mata ya, Kang. Baru anak kasepnya gitu aja. Bencong. Baru anak kasep anjing. Banci lu. Alhamdulillah tekeh sekali. Kita tutup. Media yang sudah ya sini teman-teman media ya. Cukup bawa masuk ke dalam. Ya di depan duduk, yang depan duduk. Bawa dalam biar ya aman. Berarti konferensi pers. Aman ini. Nggak ada video tepatnya di mana lokasi penangkapannya. Dia menyerahkan diri. Kalau kata beritanya Pak Dadang kan gitu ya. Mantan bosnya si Taufik Hidayat kan dia menyerahkan diri. Jadi nggak kayak si Kiai Cabul di Pati yang lari ke sana, lari ke sini, ditangkap di jalan. Nggak gitu. Kasih lagi. Saya yang bukan keluarga dari korban aja ikut benar-benar merasa sangat marah atas kejadian yang menimpa korban penyekapan selama 3 tahun ya di Jawa Barat ya. Dan alhamdulillah pelakunya udah ditahan, udah ditangkap oleh Polda Jabar. Terima kasih Polda Jabar. Saya kira hukuman yang paling tepat untuk pelaku ini si Taufik Hidayat ini cuma ada 2. Yang pertama hukuman mati, karena korban itu benar-benar
kehilangan masa depan, kehilangan penglihatan, ya, fisiknya sudah tidak seperti sedia kala. Itu menurut saya pilihan pertama adalah hukuman mati. Menghilangkan masa depan seorang anak manusia, perempuan yang masih muda, hilang harapan masa depannya sampai seumur hidupnya. Pilihan kedua adalah kondisinya dari Taufik Hidayat ini, dari pelaku ini, disamakan persis dengan kondisi korban. Mata ganti mata, mulut ganti mulut. Ya, itu baru adil. Itu baru adil. Ya, saya sangat prihatin dengan apa yang menimpa korban. Saya menyampaikan rasa keprihatinan. Insya Allah saya akan mengatur waktu. Nanti saya akan mengunjungi korban. Tolong aparat penegak hukum bisa mempertimbangkan masukan dari saya ini untuk pelaku dihukum seberat-beratnya. Seberat-beratnya. Biadab sekali perbuatannya ini. Pelaku harus merasakan penderitaan yang sama yang dirasakan oleh korban. Untuk teman-teman kaum perempuan, kalau Anda punya pasangan, baik pacar maupun suami yang udah ada tanda-tanda psikopat, kasar, berbuat kekerasan terhadap Anda, tinggalin. Tinggalin, masa depan Anda terlalu berharga untuk hidup bersama psikopat. Betul. Salam dari... Tapi seperti isi konten saya kemarin, ya, yang baru kemarin saya upload, sayangnya teman-teman, hukum di negara kita tidak seperti itu. Hakim tidak akan memutuskan hukuman kepada terdakwa berdasarkan pengennya kita, berdasarkan keadilan di mata kita. Nggak seperti itu. Di Indonesia semuanya udah ada aturannya, semuanya udah jelas. Mentok-mentok mah hukuman mati. Selebihnya paling penjara seumur hidup, penjara berapa tahun, ya tergantung dengan pasal yang dikenakan kepada si terdakwa nanti ya. Karena tugas jaksa lo nanti yang akan menyampaikan tuntutan hukumnya di persidangan, ya semoga tuntutannya besar-besar. Kan pasal berlapis tuh yang dikenain ke si Taufik psikopat Hidayat tadi. Gitu teman-teman ya. Tapi semoga yang jelas hukumannya setimpal, hukumannya berat ya, supaya nggak ada lagi korban-korban kekerasan seperti ini. Jadi ibaratnya kita mencegah ya. Jadi dengan diberikan hukuman yang berat, para calon pelaku kekerasan, KDRT, penyekapan, calon-calon ya, kita bilangnya calon ya, karena kita nggak tahu kapan orang itu kalap matanya, kapan orang itu buta hatinya. Tapi seenggaknya dengan memberikan hukuman yang berat, kita semua jadi tahu, oh kalau kita melakukan itu dan kalau kita ketangkep hukumannya akan begini. Dan itu berat. Efek jerahnya harus ada. Gitu teman-teman ya. Lanjut lagi yuk. 2 tahun 3 tahun itu kamu nggak boleh keluar dari kosan? Nggak bisa karena udah nggak bisa lihat. Jadi kalau misalkan disiksa nih ya, terus saya teh mengeluarkan suara kayak gitu, rasanya dia teh disiksa lagi. Jadi saya teh kayak kemana-mana. Dia kan kerjanya sebagai dia kolektor. Jadi kalau misalkan dia pergi lagi konsumen, saya suka tidur. Kalau misalkan ikut, paling saya disuruh pakai masker. Aku sering dihukum sih. Aku sering dihukum. Pertama mata dulu yang dihukum, terus ini telinga, ya, terus kaki juga sama bedok, ya, terus dipaksa
untuk pakai tato sama dia. Terus kalau makan sehari cuma 1 kali. Iya itu juga ya, kalau makan aku suka makan sendiri. Terus sisanya bisa dibilang jarang mandi. Karena aku nggak bisa lihat ya, jadi mau mandi gimana gitu kan. Paling kalau sehari-hari kayak WAW gitu pakai handphone, dia yang suka beliin gitu kan. Jadi kalau aku tuh kayak banyak cairan gitu. Terus aku tuh diantar ke sini sama yang punya kosan. Nah jadi ya dia tuh bisa motor lah. Jadi aku tuh sama yang punya kosan pakai mobil ke sini. Nah setelah 2 atau 3 hari gitu orang doa ke sini. Gitu pun ya aku dalam keadaan kuku panjang, terus kepala darah semua. Iya, karena ya di sini juga gak bisa ada yang nolong kalau nggak ada yang tanggung jawab gitu kan. Tapi kamu pernah terlintas gitu sih bahwa kamu akan bisa pulang lagi gitu? Pernah terlintas kayak gitu? Awalnya nggak ada. Tapi ya namanya juga niat ya, berdoa sama Allah. Ya Allah mau gimana pun juga aku ingin pulang dalam keadaan apapun juga gitu. Sekalipun dalam amit-amitnya dalam keadaan mati pun gitu. Setidaknya orang tua harus lihat mayat aku kayak gimana gitu kan. Jujur saya nggak kuat teman-teman denger ginian. Nggak kuat saya. Ya Allah, ngomong juga udah susah. Ya kan digunting bibirnya. Cewek setulus itu hatinya. Entah tulus, entah diperdaya ya teman-teman ya. Karena ini tampangnya ya kayak orang bener, tampang ya, kelakuannya. Dengerin suaranya sangat lembut, nggak ada nangis, sabar banget kamu Neng. Semoga segera pulih, sehat kembali ya, amin. Amin, amin, amin. Wah, kenapa ya harus ketangkep dulu? Kenapa nggak warga gitu yang nangkep kan? Nah, teman-teman bayangin begal atau pencuri aja yang kepergok di jalan, diapain sama masyarakat? Apalagi yang beginian. Karena sempat ada teman-teman yang salah tangkap karena mukanya mirip kan. Jadi lagi di minimarket, ditarkin di belakangnya, sret gitu. Wah, gitu. Disekap dia. Dikira pelakunya. Baru kira-kira tuh udah digituin. Gimana kalau beneran? Kasih lanjut lagi. Taufik Hidayat keur diteangan se-Indonesia Bapak aing nepi ka turun tangan tah mun menang cenah rek dibere 250 juta. Sia Taufik teu boga ka era maneh. Anak batur kumaha disiksa nepi ka ruksak sagala rupana mikir. Sia teh lahir teh ti rahim awewe babal. Ayeuna maneh meuni asa kungeuna awewe. Tanggung jawab ai sia babal. Banget kasep ku AI aing ge apal kehem sia teh. Sok jento teh maneh jalu teh maneh teang maneh ku aing bubuk maneh ku aing. Beak deukeun ku aing gerakeun merudak aing. Maneh sangeunahna pisan ka awewe nyiksa awewe. Aing maneh Taufik Hidayat. Pilih nomor mana? Taufik Hidayat. Ada garpu, ada pisau, ada gunting. Mau yang mana? Wah, ini psikopat juga nih. Nah teman-teman, saking besarnya berita ini ya, bahkan anggota DPR, Bapak Komisi 3 juga itu sampai memberikan atensinya. Ini salah satu videonya. Polda Jabar itu gimana? Aing Taufik Hidayat ya itu pidana berlapis ya, tidak ada
restoratif justice dalam kasus ini, dan ini adalah tantangan untuk membuktikan hukum pidana nasional kita yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini nggak bisa setengah-setengah. Pidananya harus optimal, dan segera digelar lah perkaranya, begitu ya. Tuh. Terus ini Bapak Komisi 3. Kasus yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini sangat mengusik rasa kemanusiaan kita. Oleh karena itu, saya mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat. Kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut. Hukuman maksimal bagi Taufik Hidayat bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, juga sebagai peringatan yang keras sekaligus efek jera yang nyata bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan keji serupa. Kasus yang dilakukan, bener kan, berarti harus ada efek jeranya. Hukumannya harus berat agar apa? Agar keadilan ditegakkan dan juga agar ada efek jera. Terima kasih Bapak. Siapa nih namanya? Habibur Rahman, Bapak Ketua Komisi 3. Well done. Lanjut yuk. Nah, ini saya baru dapat video baru ya teman-teman ya. Ternyata memang keluarganya Taufik Hidayat ini memang problematik dari dulu. Ini bapaknya kan diundang sama KDM kan, ditanya ini kenapa bocah ini bisa begitu. Dan ternyata masih sifatnya sama-sama aja. Nih, emang dari sononya begini berarti. Dengerin yuk. Wah, ternyata ayah Taufik sama teganya. Cucu sudah 10 tahun tidak pernah ditengok. Padahal mantan istri Taufik berjuang sendiri untuk membesarkan sang cucu. Nah, berikut videonya. Kakeknya suka nengok. Bapaknya incu. Kurang tara dilongok pada tetangga desa. Yang Tegar Putra. Waktu Taufik Hidayat nikah sama Teh Susi, Bapak menghadiri. Terus kemudian waktu Teh Susi lahiran, berarti kan sudah ditinggalin oleh Taufik Hidayatnya. Waktu lahiran kan sudah ditinggalin kan? Bapak nengok nggak ke anak Bapak, ke cucu Bapak? Itu ada terang lahir. Lahir lagi terang. Enggak kan, itu anak Bapak kan? Kan apalagi nikah lah kalau ini kan. Bapak nggak pernah nengok? Nggak. Kan ada cucu ini 10 tahun umurnya Pak. Nggak pernah ya? Sampai sekarang? Sampai umur cucunya 10 tahun Bapak belum pernah bertemu? Belum. Alah, incu eta. Kocak. Komenannya. Mungkin keadaan Bapak Taufik sibuk cari nafkah, jangan intimidasi kayak gitu dong. Ini saya kadang bingung ya sama pola pikir yang seperti ini ya. Yang namanya darah daging teman-teman ya. Ada loh rasa kita pengen nengok, rasa kita pengen lihat, rasa kita pengen tahu gitu ya. Bayangin, kalau memang dari hati kita udah niat, pengen nengokin cucu, oke, sekarang gak ada duitnya. Kumpulin yuk. Sehari 1.000 aja. Besok 1.000, besok 1.000, besok 1.000. Kumpulin tuh setahun 1.000. 1.000 sehari dikaliin 365 hari itu berapa tuh? 365.000. Nah kalau nabungnya 2.000 sehari, 730 kenanya tuh. Dapatnya 730.000. 730.000 buat ibaratnya kan ini masih sama-sama di Bandung kan? Ya buat sewa mobil, naik angkot paling berapa sih? Sisanya 300.000 kasih cucunya. Terus lagi mah ada kemauan pasti bisa gitu. Setahun doang nabung ketemu. Kalau niat memang dari hati, niat pengen ketemu cucu gitu loh. Dari hati ya kita ngomongnya ya. Masalahnya ini kagak kan? Problematik berarti keluarga ini. Bukan tega tapi nggak mungkin keadaan kali. Nyerah saya, ya Allah, complicated ini keluarganya si Taufik, bener. Nggak sampai di sana teman-teman. Ini mantan istrinya si Taufik Hidayat diundang sama KDM. Padahal mantan istrinya si Taufik psikopat Hidayat ini baru nikah 2 minggu diceraiin. Oh, ditinggalin maksudnya. Sama Teteh. Teteh mantan istrinya. Orang mana? Desa Ciherang, sebelah tetanggaan. Pacaran lama sama Taufik Hidayat dulu? Enggak lama, cuma 4 bulan. Kemudian nikah tahun berapa?
2015. Sudah lama kan? Dan punya anak kan? Taufik Hidayat umurnya 30 tahun kan? Saya lebih tua loh dari Taufik Hidayat. 2015 berarti saya masih kuliah. Nikah muda loh. Berumah tangganya berapa lama? Nggak lama, 2 minggu. Oh, 2 minggu. Langsung ditinggalin. Nah, gini, 4 bulan kan pacaran. Selama pacaran pernah dia melakukan kekerasan pada Teteh? Enggak. Galak? Enggak. Waktu nikah selama 2 minggu kenapa ditinggalkan? Jadi kalau misalkan marah, Mm-mm. sini mas kawin gitu, sering gitu. Mm-mm. Jadi mas kawin sama cincin tunangan tuh dibawa semua. Teteh berpisah bertengkar dulu? Jadi kalau masalah kecil tuh digede-gedein gitu. Iya. Wajar nggak sih usianya belum mateng? Gua tahun 2015 kayaknya masih makan somai pinggir jalan deh. Nongkrong gitu gigitin somai kan, makan. Lu udah nikah, tingkat ininya kan belum matang. Buruan nggak? Ya cemburuan banget pak. Sampai kalau misalkan ya, maaf, kalau dia minta gitu suka marah-marah gitu pak. Kalau nggak ini gitu, namanya kondisi lagi ngidam kan gimana ya, nggak ini gitu ya pak ya, tidur pusing kan gitu. Dia pengen gitu, suka banting helm sama sepatu tapi enggak, kasar mah enggak. Cuman gitu doang sih. Oh, tapi akhirnya Teteh ngelayanin? Iya ngelayanin, terus pas kejadian hamil bilang sama dia mohon gitu pulangin aku ke rumah gitu. Untungnya dia ya pulangin ke rumah gitu. Oh, Teteh sempat dibawa? Iya sempat di kosan gitu di seminggu. Teteh umur berapa itu? Keluar sekolah Pak. SMA. Pacaran 18. Iya. sama dia? Iya. Dia sudah ngos di situ, Teteh dibawa ke situ, bareng lah sama dia. Iya. Orang tua Teteh waktu itu? Orang tua aku ya percaya gitu Pak, soalnya dia omongannya baik. Iya ngeyakinin gitu. Oh dia datang ke orang. Ntar nikah 2 minggu ditinggal, ya kan? Dipulangin gitu. Hamilnya kapan? Katanya nikah cuma 2 minggu. Tapi udah ngidam, tolong jelasin. Sebelum nikah udah tinggal di kos, setelah hamil dinikahkan oleh orang tua. Oh, tragedi. Orang tua. Berarti kan datang orang tua diizinin Teteh dibawa. Kemudian waktu itu dia kerja. Di Ujung Baru. Kerja apa? Iya, kayak di proyektor. Orang tua Teteh mengizinkan dia dibawa. Iya. Nah, itu belum nikah ya? Belum. Nah, ketika dengan Teteh sebagai waktu itu sebagai pacar, dia selalu ingin dilayani. Ketika ingin dilayani, dia marah-marah. Iya, marah-marah. Apapun dibanting. Iya. Anak Teteh udah gede sekarang, umur 10 tahun. Suka nengok nggak ke Teteh? Enggak ada. Nengok anak? Enggak, emang sih ada sekali ya Pak ya. Sekarang Teteh dapatlah berita ini kan? Berita ini. Teteh apa perasaan Teteh ketika tahu masalah ini? Iya gimana Pak, takutnya jadi pikiran anak gitu, mentalnya gitu Pak. Oh. Tetapi Teteh jauh lebih beruntung. Oh iya, dibanding yang ini. Jelas. Lanjut yuk, bapaknya ngupload banyak kayaknya. 2 video. Bapak teh saha namina? Pak Tata, orang Nagreg. Caro. Hah? Itu Taufik Hidayat itu anak bapak. Anak keberapa? 3. Statusnya udah kawin belum? Udah. Sama siapa? Sama orang itu tuh Kaledong. Sama ada mantannya. Tapi masih sekarang? Cerai. Tahun? Cuma 2 minggu. Anak bapak Pak Taufik itu pernah cerita nggak punya kabogong ke bapak? Oh, ente cerita. Terakhir dengan bapak ketemu kapan? Genep bulan tepat nanti. Nah, ada waktu sebelum 6 bulan nggak ketemu, masih punya suka ke rumah. Pernah kalamu. Boga imah tuh anak bapak teh. Itu gawena naon?
Bukan dari mana, enggak ada mana. Oh, nggak tahu kerja lah ya. Nah, sepengetahuan Bapak Taufik Hidayat itu seperti apa? Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. Barandal. Ya, kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat, Pak. Pernah ditahan? Pernah, Pak. Kasus? Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh, tak? Itu sangat keji, Pak. Ke Bapak pernah nggak dia ngelawan? Sering, Pak. Pernah dipukul kepala. Bapak pernah dipukul? Lalu kayu. Waktu itu habis itu nuju macul di Serang. Lagi macul di sawah. Di rumah nuju nganggur dia. Dia lagi nganggur. Mau makan nggak ada ikannya. Oh, nah, kan nggak ada lauk. Papanya terus? Datang ke Sawah. Terus? Langsung mukul. Bapak ngegebruk tadi gebuk? Ngegebruk, untung saya ada teman macul 2 orang. Ditolong, mau dipukul lagi. Dihalangin. Mau dihalangin. Dan terus habis itu dia pergi. Tapi balik lagi ke rumah? Enggak, kabur. Bapak teh saha amin. Ini saya jadinya udah nggak kaget teman-teman ya, kenapa dia bisa melakukan tindak kekerasan kepada korban hingga korban mengalami luka-luka seperti itu, mengalami cacat seperti itu teman-teman ya. Ternyata emang udah dari kecil dia. Ini kalau berdasarkan cerita bapaknya berarti kan dia dari kecil. Nah, kalau memang benar dari kecil sudah sering marah-marah, sudah sering kasar ya, tidak bisa mengendalikan emosi, bahkan berani melawan orang tua sendiri teman-teman, berarti sebenarnya alarmnya itu udah berbunyi loh. Alarmnya itu sudah kelihatan, tanda-tanda bahwa besok dia gede nanti dia akan menjadi seorang pemberontak, menjadi seorang yang berperilaku kasar, menjadi seseorang yang mempunyai sifat bejat. Itu kelihatan. Ini saya harus ngomong teman-teman ya, karena apa? Karena Jawa Barat itu kan penduduknya terpadat di Indonesia ya. Dan tingkat pengangguran, tingkat masyarakat anak-anak yang putus sekolah juga tinggi. Ini harus diubah teman-teman ya, karena guru terdekat adalah keluarga, guru pertama adalah orang tua. Saya minta teman-teman kalau besok punya anak, kalau anaknya nakal, jangan dikit-dikit teman-teman ngomong, namanya juga anak-anak. Jangan ya, namanya juga dia lagi emosi, namanya juga lagi masa-masanya bandel. Jangan seperti itu teman-teman. Karena ada teman-teman ya, perbedaan antara anak yang bandel dan anak yang mulai kehilangan rasa hormat terhadap orang tuanya. Ada, dan itu berbeda teman-teman. Kalau anak bandel, biasanya masih takut ketika diingatkan oleh orang tuanya, dimarah oleh orang tuanya. Anak-anak itu masih bisa nerima dia. Kalau kategorinya adalah bandel, masih ada rasa segan terhadap orang tuanya, masih ada rasa hormat. Tapi kalau sudah berani membentak, mengancam, apalagi sampai memukul kepala orang tuanya kayak si Taufik Hidayat, itu udah jadi lampu merah sebenarnya. Itu harus segera ditangani. Dan menurut saya ada beberapa penyebab kenapa ya seorang anak itu bisa tumbuh menjadi pribadi yang kasar. Banyak. Yang pertama, dia tidak pernah belajar mengendalikan emosinya. Kalau misalnya dia marah, diturutin. Kalau misalnya dia banting-banting barang, diturutin. Kalau misalnya dia teriak-teriak, maki-maki, diturutin aja. Akhirnya anak belajar satu hal teman-teman. Kalau marah, dia menang. Kalau ngamuk, dia dapat apa yang dia mau. Nah, pola seperti ini kalau dibawa sampai dewasa, berbahaya teman-teman. Bahaya banget. Karena kan dunia itu tidak selalu menuruti apa yang kita pengen. Iya kan? Nah, yang kedua, itu kurangnya batasan yang tegas yang dibuat sama orang tuanya. Kadang orang tua itu terlalu sayang sama anaknya teman-teman. Akhirnya ketika dia terlalu sayang, semuanya pasti diturutin, semuanya pasti dibeliin, semuanya pasti diiyain, dan semuanya pasti dimaafkan. Kalau anaknya buat salah, dimaafin. Tanpa adanya pemberian efek jera begitu ya. Padahal anak itu juga perlu tahu teman-teman mana yang benar dan mana yang salah. Ya toh? Anak itu perlu tahu ya teman-teman bahwa setiap tindakan itu ada konsekuensinya begitu. Kalau dia nggak dikasih tahu, dia bakal tumbuh dengan perasaan bahwa dirinya itu selalu benar, ya kan? Nah,
Terus yang ketiga menurut saya adalah lingkungan dan pergaulannya. Kenapa? Karena kalau misalnya setiap hari dia bergaul dengan orang yang suka kekerasan, suka menipu, suka merugikan orang lain, ya kan? Nah, lama-lama perilaku itu dianggap normal sama si anak. Makanya orang tua itu harus tahu anaknya main dengan siapa, ngomongnya pakai bahasa apa. Bukan untuk mengontrol kehidupan anak secara berlebihan, enggak juga, ya. Tapi untuk melindungi anak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang keempat menurut saya adalah anak itu tidak memiliki rasa empati, teman-teman. Dan ini menurut saya adalah hal yang paling krusial, paling penting, masalah empati. Karena ketika seseorang kehilangan empati, dia nggak lagi memikirkan perasaan orang lain loh. Egois dia. Pokoknya yang penting diri dia senang, diri dia bahagia, diri dia happy. Pokoknya dirinya aja. Itu yang dia pikirin. Mau orang lain sakit hati, sabodo teing. Mau orang lain menderita, bodo amat. Mau terluka, nggak ada urusan pokoknya. Yang penting diri dia sendiri. Nah, makanya menurut saya teman-teman, mendidik anak itu bukan cuman soal sekolahnya bisa sampai setinggi apa. S1, S2, S3, sampai S12 lah pokoknya tuh kalau ada. Nggak cuman soal nilai anak itu bagus di sekolah. Bukan cuman soal pintar doang, ya. Tapi bentuklah karakter anak. Karena percuma anak itu pintar kalau dia tidak punya akhlak, tidak punya karakter. Percuma pintar teman-teman kalau nggak punya rasa hormat kepada orang tuanya. Percuma anak itu pintar kalau dia nggak punya empati kepada sesama manusia. Nah, terus solusinya bagaimana? Ini saya mikirnya simpel aja teman-teman ya. Karena satu, saya memang belum punya anak juga, ya. Tapi saya belajar gimana caranya menjadi orang tua yang baik. Jadi saya coba sampaikan. Pertama, kita harus mengajarkan hormat kepada orang tua sejak kecil, ya. Bukan karena orang tua itu selalu benar. Enggak, orang tua juga banyak salahnya. Tapi karena mereka loh yang membesarkan kita. Mereka yang ngajarin kita ngomong, mereka yang ngajarin kita jalan, mereka yang ngasih makan kita walaupun itu adalah kewajiban mereka. Tapi seenggaknya kita harus hormati. Dan kedua, jangan takut menegur anak ketika anak itu salah. Kasih sayang itu memang penting teman-teman. Tapi ketegasan itu juga penting. Dan yang ketiga, tolong ajarkan tanggung jawab sedari kecil. Kalau salah, ngaku salah. Kalau misalnya merusak sesuatu, perbaiki. Kalau misalnya berbuat buruk, ya harus berani menerima konsekuensinya. Nggak cuma kita minta maaf, habis itu selesai. Masalahnya kelar. Udah minta maaf loh anaknya. Nggak, ajarin anaknya tanggung jawab. Nah, yang keempat, kita sebagai orang tua harus bisa menjadi menjadi contoh. Karena anak itu lebih banyak meniru loh teman-teman daripada mendengar. Kalau misalnya kita di rumah sebagai orang tua itu saling menghormati sama istri, sama tetangga, ya. Terus berbicaranya kita juga dijaga. Anak biasanya itu ikut belajar menghormati orang lain. Begitu. Nah, kalau di rumah isinya itu berantakan, setiap hari berantem, omong kasar, anak juga belajar itu. Dia pasti akan belajar membentak, belajar memaki, nggak hormat. Makanya itu teman-teman, pendidikan karakter itu penting ya. Karena membangun anak yang baik itu tidak dimulai saat dia dewasa. Nggak bisa, susah. Tapi mulailah ketika dia masih kecil, begitu ya. Saya nggak tahu teman-teman ya cara ngedidik teman-teman yang udah punya anak bagaimana. Cuman yang perlu saya tekankan adalah pendidikan karakter itu penting, begitu ya. Aduh, komentar-komentarnya. Ada lagi nggak? Waktu kecil bener kata bapak dia orang paling disayang. Kunaonnya pisan kata Taufik Hidayat. Ganteng gitu lah, beda dari saya. Oh, dibanding dengan yang lain dia cakep. Cakep. Emang cakep deh? Oh, sekarang. Anu si Ujang mah. Oh, ode Pak. Paguruan lah. Abok Pak. Air maot. Maot.
Ibu nanti stres Pak. 1 tahun ampun-ampunan Pak. Oh, jadi yang pertama meninggal mah normal karena sakit karena perempuan. Perempuan. Yang kedua laki-laki meninggal karena overdosis. Yang kedua mah masih ada Pak. Laki-laki. Baik. Ya itulah seperti yang bicarakan tadi, suka mabok yang kedua. Masih tapi kayaknya. Masih Pak. Malah yang kerja di pinggir seperti perusahaan dikeluarin, karena mabok terus Pak. Oh, yang ini yang tukang mabok, yang kedua ini juga. Iya. Sampai sekarang. Tapi tidak pernah ngancam orang berkelahi. Sering Pak. Yang ketiga itu yang si Ujang teh katilo. Topik katilo. Oh, berarti nu bungsu anu mau teh. Anu bungsu mah overdosis. Ya Allah. Nah, ini juga sama. Pemabuk juga. Kemudian ini dianggap paling ganteng. Ya. Karena paling ganteng sehingga oleh Bapak selalu dibela. Waktu kecil kalau gelut sama orang, Bapak dibelain ya? Iya. Itu sama tetangga, Jadi kalau ada kurang kali lah pas saya misalkan. Sok dipangminakeun kolotna. Kalau sampai orang tua dipukul oleh anaknya pakai kayu dan orang tuanya memaafkan, itu cermin anak itu dimanja. Bener kan? Berarti apa? Pola pikir saya dengan pola pikir Bapak Aing udah connect. Ya ngarep dikit lah ya. Pokoknya Bapak Aing mah apa ya teman-teman ya, jadi role modelnya saya. Jujur aja, cara beliau berpikir, cara beliau mendidik itu saya terapin dalam kehidupan saya juga. Karena saya tahu apa yang Bapak Aing sekarang lakukan itu baik, dan itu imbasnya luar biasa untuk generasi yang akan datang. The best. Beruntung kalian warga Jabar punya Bapak Aing. Oke teman-teman ya, mungkin cukup segitu aja untuk video hari ini. Semoga semua masalahnya cepat selesai. Semoga yang sedang mencari keadilan semoga segera mendapatkannya. Dan buat tetehnya semoga cepat sembuh ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton videonya sampai selesai. Minta maaf, minta ampun teman-teman kalau misalnya ada salah kata, yang jelek-jeleknya dibuang aja. Dan semoga tadi perkataan-perkataan saya ada yang bisa teman-teman ambil hikmahnya. Ya teman-teman ya, jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.